Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah menjaga, memelihara, dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baru dalam pertolongan kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala tugas aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 22 bagian A, dan kitab Efesus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya membacakan sesuai dengan dipuji dan janji. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima ejekan, hinaan, dan harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, saya percaya bahwa ini bukanlah sebuah persoalan yang mudah untuk dihadapi. Direndahkan oleh orang lain memerlukan jiwa besar untuk menghadapinya. Situasi sulit yang demikian pernah dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, dan hal ini diungkapkan oleh pemazmur, di mana umat Israel mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini, jelas sekali ketika kita membaca hal ini mengandung permohonan kepada Allah, di mana pemazmur menaikkan permohonannya kepada Allah agar supaya Allah bangun atau Allah bangkit untuk menolong mereka. Sebab pada saat itu mereka sedang dalam situasi sulit, dalam tekanan yang hebat. Mereka diolok-olok, mereka dihina, mereka diejek oleh orang-orang yang membenci mereka. Bait Allah yang menjadi simbol kemuliaan Tuhan telah dicela dan dirusak. Dan hal inilah yang membuat mereka betapa bersedih, oleh karena mereka mendapatkan perlakuan yang demikian dari orang-orang yang membenci mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian, ketika pemazmur dan umat menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya sungguh merasakan penderitaan umatnya. Namun Tuhan tidak langsung menjawab seketika itu juga permohonan mereka seperti yang mereka mau. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan umat menghadapi situasi sulit dalam tekanan yang hebat, yang berat oleh karena diolok-olok, diejek, bahkan mereka menjadi celaan oleh bangsa-bangsa yang lain. Agar supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang layak dan patut dimuliakan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan.
Sebab sebelumnya umat Tuhan telah jauh menyimpang dari jalan dan kehendak Allah. Tuhan memberi waktu kepada umat untuk menyadari kekeliruan yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga menyebabkan mereka mengalami penderitaan yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian Allah tidak meninggalkan mereka. Dalam penderitaan yang mereka alami, Tuhan sesungguhnya hadir bagi mereka. Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan kasih sayang-Nya yang besar kepada umat-Nya. Tuhan menjawab permohonan mereka melebihi dari apa yang mereka pikirkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir melalui Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan kehidupan umat yang telah kehilangan kemuliaan Allah melalui karya pengorbanannya dalam menghapus dosa-dosa manusia. Kemuliaannya dinyatakan di dalam diri manusia. Kemuliaan dalam diri manusia yang rusak dipulihkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akhirnya menjadi perantara yang menyatukan umat dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Allah. Dosa yang merintangi dan membuat manusia menderita telah dihapuskan dalam karya pengorbanannya di kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kerap kali juga kita diperhadapkan akan situasi dan kondisi yang sulit, yang membuat kita mengalami kecemasan, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita gentar dan merasa direndahkan oleh permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Hari ini kabar baiknya adalah bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah jauh dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi sulit yang demikian. Ia telah menebus segala dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka untuk persoalan yang kita hadapi oleh karena sakit penyakit, oleh karena kedukaan, terhina, direndahkan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang lainnya di dalam kehidupan kita, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, sebab hanya di dalam Dialah kita akan memperoleh pertolongan kita. Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita menurut kasih dan karunia-Nya bagi kita. Ia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang terpenting adalah kita tidak menjadi putus asa dalam kehidupan kita, melainkan kita harus sungguh-sungguh menaruh pengharapan dan iman kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi umat yang congkak, tidak menjadi umat yang sombong, tetapi menjadi umat yang mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, yakinlah waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang kita tidak memahami maksud dan rencana Tuhan yang sungguh amat mulia itu di dalam kehidupan kita, yakinlah segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami adalah kebaikan dalam hidup kita. Karena itu baiklah kita hari demi hari, waktu demi waktu, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri, maka Ia akan meninggikan dan memulihkan kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan dan kerelaannya bagi kita. Jangan takut, jangan berputus asa. Percayalah kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita, dan tepat pada waktu Tuhan kita akan menerima yang terbaik dari Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan sumber pertolongan kami. Dan kami meyakini bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami untuk bersabar, untuk kuat dan tabah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dalam menghadapi berbagai ujian hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami semua, jemaat-Mu ya Allah, di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Yang lemah biarlah Tuhan yang kuatkan, yang sakit biarlah Tuhan akan memberi pemulihan atas mereka, yang berputus asa biarlah Tuhan meneguhkan pengharapan mereka, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan pada hari ini dalam segala hal yang mereka akan kerjakan dan karyakan, biarlah Tuhan akan memberkati, sehingga semua jemaat Tuhan akan memperoleh kasih karunia dan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka, yang mencukupkan mereka, bahkan mereka berkelimpahan dalam kasih dan kebajikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.